saat sedang berdiskusi dengan dua investor tersebut. Stanley meminum jus cranberry yang dipesannya. Dan anehnya, setelah minum jus, dia mulai merasakan sesuatu yang membuat tenggorokannya tidak nyaman. Lama-kelamaan, Stanley mulai merasakan sesak nafas yang sangat dahsyat dan dia langsung berjalan keluar restoran dengan memegangi lehernya. Halo guys, welcome back to another video of Free Story bersama aku, Rizky Santoso. Dan di episode kelima kali ini kita akan membahas seorang yang jenius, kreatif, dan juga revolusioner, yaitu Stanley Meyer. Meyer ini dikenal dengan kejeniusannya karena dia banyak membuat teknologi-teknologi yang membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dan juga lebih efisien. Dari sekian banyak teknologi-teknologi ciptaan Stanley Meyer, ada satu teknologi yang diberi nama water fuel cell, yang dimana teknologi ini itu bisa merubah air menjadi bahan bakar mesin bermotor untuk menggantikan bensin. Water fuel cell dan juga Stanley Meyer mulai mendapatkan perhatian publik pada tahun 1970-an. Tetapi, sayang sekali, temuan dari Stanley Meyer ini banyak sekali mendapat tentangan dari beberapa pihak. Sebelum kita masuk ke video kali ini, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Rizky Santoso. Oke, kalau kalian udah subscribe, langsung aja kita masuk ke videonya. Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where... Stanley Meyer lahir pada tanggal 24 Agustus 1940 di negara bagian Amerika Serikat, Ohio, dan dia juga memiliki saudara kembar bernama Stephen Meyer. Sejak kecil, Stanley dan juga saudaranya dikenal oleh para tetangganya memiliki kepribadian yang aktif dan juga kreatif. Di mana saat anak-anak lainnya itu merengek untuk dibelikan mainan sama orang tuanya, Stanley dan juga Stephen ini menggunakan kreativitasnya untuk membuat sendiri mainan mereka dengan menggunakan barang-barang yang ada di sekitar mereka. Masa remaja Stanley dihabiskan di daerah timur Columbus, Ohio, dan dia juga sempat berpindah ke Grandview High untuk melanjutkan pendidikannya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Stanley tidak langsung lanjut ke perguruan tinggi, tapi dia lebih memilih untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat. Setelah bertahun-tahun melayani negaranya, hasrat Stanley untuk belajar masih sangat besar. Akhirnya, dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya yang sempat tertunda dengan cara masuk ke Universitas Ohio. Saat kuliah di Universitas Ohio, Stanley tergolong mahasiswa yang cukup pintar karena dia hampir mendapatkan nilai sempurna di semua mata pelajarannya. Karena Stanley ini orangnya emang pinter banget ya. Setelah lulus kuliah, dia itu tidak kesulitan untuk mencari pekerjaan, di mana dia langsung diterima bekerja di perusahaan Batley Foundation. Batley Foundation adalah salah satu organisasi non-profit terbesar yang bergerak di bidang sains dan juga teknologi. Ya, kalau dilihat sih ini adalah tempat yang cocok ya untuk Stanley bekerja karena kita tahu sendiri ya kalau Stanley itu menyukai sains dan juga teknologi. Seperti kebanyakan orang bilang, kalau kita menyukai pekerjaan kita, maka produktivitas dan juga kreativitas kita akan semakin meningkat. Dan itulah yang terjadi kepada Stanley Meyer, di mana saat dia bekerja di Batley Foundation, dia banyak sekali membuat alat-alat dan juga teknologi-teknologi yang membuat berbagai hal menjadi mudah dan juga efisien. Tidak hanya itu, karena hebat dan pintarnya Stanley Meyer, di waktu yang bersamaan Stanley Meyer ini di-hire oleh NASA dan dia juga dipercaya untuk masuk tim yang mengembangkan proyek Gemini. Ini kan hitungannya kerja di NASA itu sampingan ya buat Stanley ya. Oke, kerja di NASA sampingan.
Selama hidup dari Stanley Meyer, dia banyak membuat alat-alat yang memudahkan manusia dalam berbagai bidang. Contohnya, di bidang perbankan, kelautan, dan kesehatan, yang dimana dia membuat alat yang berfungsi untuk mendeteksi detak jantung. Total, Stanley Meyer sudah mematenkan alat-alat buatannya sebanyak 42 paten. Dari berbagai teknologi yang dia buat, ada satu teknologi yang menggemparkan dan penuh kontroversial, yaitu water fuel cell yang dia buat pada tahun 1975. Good evening. The Middle East War produced developments all over the world today. The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. Pada tahun 1975, Arab Saudi melakukan embargo minyak kepada Amerika Serikat karena Amerika Serikat ikut campur dalam perang Yom Kippur dengan cara membantu Israel dari segi persenjataan untuk menghadapi koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan juga Suriah. Akibat embargo yang dilakukan Arab Saudi, harga minyak di Amerika saat itu langsung meroket hingga 130%. Menurut Charlotte.com, Amerika dan juga industri otomotifnya dibuat kelimpungan karena peristiwa ini. Karena kejadian ini, Stanley kemudian berinisiatif untuk membuat sebuah alat khusus. Alat buatannya dirancang untuk menggunakan bahan bakar alternatif agar Amerika tidak terlalu bergantung kepada bahan bakar minyak, terlebih jika di masa depan terjadi embargo seperti ini lagi. Akhirnya, Stanley menciptakan mesin mobil yang berbahan hidrogen yang diberi nama water fuel cell. Mesin ini diklaim oleh Stanley bisa memecah air menjadi molekul hidrogen dan juga oksigen. Dan molekul hidrogen inilah yang digunakan sebagai bahan bakar penggerak mesin mobil, sedangkan untuk molekul oksigennya akan dibuang melalui knalpot. Di sini kita bisa menyimpulkan ya, bahwa mesin yang dibuat oleh Stanley ini tidak menghasilkan emisi sama sekali, karena gas yang dibuang itu adalah oksigen. Jadi, kalau mesin dari Stanley ini diproduksi secara massal, maka akan bisa mengurangi dan mungkin bisa menghentikan pemanasan global. Meskipun Stanley sudah dikenal oleh banyak orang karena kejeniusannya dan juga banyak patennya yang sudah berguna di masyarakat, tetapi masih ada banyak orang yang meragukan mesin water fuel cell ciptaan Stanley Meyer. Untuk menjawab keraguan publik atas mesin ciptaannya, Stanley Meyer memutuskan untuk membuat sebuah demonstrasi terbuka. Hari pengujian mesin buatan Stanley Meyer pun tiba. Hal ini menarik atensi dari banyak media Amerika Serikat saat itu. Televisi Action 6 News saat itu menyiarkan demonstrasi dari Stanley Meyer. Saat itu, Stanley mengkombinasikan mesin buatannya dengan mobil bermesin Volkswagen Buggy. Stanley melakukan demonstrasi pertamanya dengan cara melakukan perjalanan dari Los Angeles ke kota New York yang total hanya membutuhkan bahan bakar air sebanyak 83 liter saja. Bayangin nih bro, jarak dari Los Angeles ke New York itu sekitar 5.129 km. Dan dalam perjalanan yang sejauh itu hanya membutuhkan bahan bakar air sebanyak 83 liter aja. Gila kan? Setelah berita itu tersebar, Stanley mendapatkan sebuah tawaran untuk menguji coba mesinnya dari seorang profesor yang berasal dari Queen Mary University of London yang bernama Michael Lofton. Tetapi saat itu Meyer menghindar dengan alasan yang tidak jelas. Karena demonstrasinya berjalan sangat baik, kali ini publik mulai percaya kalau sebuah mobil itu bisa berjalan dengan bahan bakar air dengan alat ciptaan dari Stanley Meyer. Berita ini dengan cepat tersebar luas ke seluruh dunia.
dan para investor pun berbondong-bondong ingin bekerja sama dengan Stanley Meyer. William E. Brooke, pemilik perusahaan penerbangan dari Anchorage, Alaska, berinvestasi ke proyek water fuel milik Stanley Meyer sebesar 300.000 US dollar. Dia berinvestasi ke proyek milik Stanley ini karena dia berencana untuk menggunakan teknologi dari Stanley ini ke pesawat-pesawat terbang miliknya. Stanley dan juga Stephen senang sekali karena mereka berhasil menjalankan proyek mereka dan juga mereka berhasil mendapatkan kepercayaan dari investor untuk bekerja sama. Stanley tidak sadar jika temuannya tersebut membuat beberapa pihak tidak senang dan mereka ingin membuat Stanley dan juga water fuel-nya musnah. Benar saja, setelah itu Stanley seakan-akan kehilangan nasib baiknya karena dia didakwa oleh pengadilan atas kasus penipuan. Dan pada tahun 1994, Franklin County Common Pleas Court meminta Stanley untuk mengembalikan dana investasi dari William yang senilai 300.000 US dollar tadi. Dan 2 tahun setelah itu, Hakim Mahkamah Fayette County mengeluarkan sebuah putusan bahwa mesin water fuel cell buatan dari Stanley Meyer itu adalah sebuah penipuan. Berita-berita miring terhadap Stanley mulai tersebar banyak di media. Dan publik yang awalnya memuji Stanley karena temuannya tersebut mulai berbalik menyerang Stanley dan menghina Stanley. Tetapi di samping itu, masih banyak yang percaya bahwa teknologi water fuel cell itu bukanlah tipuan dan juga Stanley Meyer bukanlah seorang penipu. 2 tahun berselang, pada tanggal 21 Maret tahun 1998, Stanley dan saudaranya Stephen menemui 2 orang investor asal Belgia di sebuah restoran. Saat sedang berdiskusi dengan 2 investor tersebut, Stanley meminum jus cranberry yang dipesannya. Dan anehnya, setelah minum jus, dia mulai merasakan sesuatu yang membuat tenggorokannya tidak nyaman. Lama-kelamaan, Stanley mulai merasakan sesak nafas yang sangat dahsyat dan dia langsung berjalan keluar restoran dengan memegangi lehernya. Saat itu, Stephen yang melihat saudaranya kesakitan panik dan segera mengikuti saudaranya keluar restoran. Saat itu, Stephen yang melihat saudaranya berlutut dan muntah-muntah di depan restoran bertanya kepada Stanley apa dia baik-baik saja. Tetapi, Stanley yang kelihatan sangat kesakitan dan kesulitan bernafas hanya bisa mengatakan, "Mereka meracuniku." Dan setelah jawaban tersebut, Stanley langsung menghembuskan nafas terakhirnya saat itu juga. Kematian misterius dari Stanley ini langsung diselidiki oleh pihak kepolisian. Dan 3 bulan berselang, polisi menyimpulkan bahwa kematian dari Stanley ini akibat aneurisma otak. Aneurisma otak adalah pembesaran atau penonjolan pembuluh darah akibat melemahnya dinding pembuluh darah. Jika hal ini dibiarkan dan tidak diberi penanganan, maka pembuluh darah pengidapnya bisa pecah. Dan inilah yang terjadi kepada Stanley Meyer. Banyak orang-orang yang beranggapan bahwa Stanley ini meninggal karena dibunuh. Sebab temuannya dapat secara besar-besaran membuka jalan bagi energi terbarukan untuk menggantikan minyak bumi, terutama di dunia otomotif. Ketua Detektif Letnan Steve Robinet yang menangani kasus ini langsung membantah pernyataan tersebut dan menyebut pernyataan tersebut adalah teori belaka. Stephen Meyer mengatakan bahwa 2 investor asal Belgia yang bersama Stanley pada hari pembunuhan telah mengetahui sesuatu. Dia melihat sifat yang seolah tidak peduli dan biasa saja, bahkan mereka meninggalkan Stephen tanpa ucapan bela sungkawa. Dan akhirnya, teori yang mengatakan bahwa Stanley ini tewas karena dibunuh itu hanya menjadi teori konspirasi saja. Karena sampai saat ini tidak ada bukti bahwa
Stanley ini memang benar-benar tewas karena dibunuh. Well, it was during the oil embargo of the United States. It alarmed me that a little country over in the Far East could actually cripple the United States. And realizing that the entire industrial base of the United States and the world is based on the supply and the utilization of energy, it became imperative that we must try to bring in an alternate fuel source and do it very quickly. Of course, I thought originally with the right type of funding, we could possibly get it in within 6 months. But reality shows that the 12 to 15 years was more correct in this projection. Itu dia guys cerita dari Stanley Meyer, sang penemu mesin berbahan bakar air. Kalau menurut kalian, apakah Stanley Meyer benar-benar menemukan mesin berbahan bakar air? Atau mesin berbahan bakar air itu cuman karangan dari Stanley Meyer aja? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke lah guys, sekian dari Restory kali ini. Jika aku ada kesalahan informasi, kalian bisa mengkoreksi informasi tersebut dan menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Risantoso. Sekian dari Risantoso kali ini. Rizky signing out. See you in the next video. Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where the sun sets and say you'll